Satu perikop, satu hari. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan. Dan bacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius, pasalnya ke-8, ayat 28 sampai ayat yang ke-34. Injil Matius, pasal yang ke-8, ayat 28 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita pada saat ini, ada satu hal yang menarik kalau Bapak Ibu membaca dalam ayat yang ke-34 di bagian terakhir. Dikatakan begini, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pertanyaannya, mengapa mereka mendesak untuk Yesus keluar dari daerah mereka? Ini hanya karena perkara babi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka, kedatangan Yesus ke tempat atau ke daerah mereka itu mendatangkan suatu kerugian bagi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah juga banyak orang-orang pada hari ini tidak mau ikut Yesus karena kehadiran Yesus dalam hidup mereka bukan yang menjadi berkat atau mendatangkan keuntungan bagi mereka. Ketika ikut Yesus, melayani Tuhan, ada banyak kerugian-kerugian yang akan dialami, sehingga tidak banyak orang yang mau mengambil komitmen untuk mau mengikut Yesus karena merasa bahwa ternyata ikut Yesus itu bukannya mendatangkan satu keuntungan, malahan mendatangkan kerugian-kerugian, bahkan mungkin secara materi, dan juga mungkin ada hal kerugian-kerugian dalam hal yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kepada kita pada hari ini, justru mengikut Yesus bukanlah satu kerugian. Mengikut Yesus itu adalah satu keuntungan. Keuntungannya apa? Kita mendapatkan hidup yang kekal. Kalau saya dan saudara mengikut Yesus, mungkin kita bisa mengalami berbagai macam kerugian dan secara materi. Mungkin kita akan mengalami berbagai macam penderitaan di dalam dunia ini Bapak Ibu, karena kita mengikut Yesus. Tetapi satu hal yang benar-benar membuat kita bersyukur, mendatangkan satu keuntungan bagi kita ketika kita ikut Yesus, adalah kita memperoleh hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda ikut Yesus saat ini, apakah Anda merasa bahwa Yesus itu justru membawa kerugian bagi Anda? Ataukah dengan Anda mengikut Yesus, itu adalah satu keuntungan bagi Anda? Kalau saya mau katakan pada hari ini dengan tegas, ikut Yesus tidaklah mudah. Ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Tentu akan ada kerugian-kerugian secara materi, dan mungkin kerugian-kerugian yang lainnya akan kita alami. Tetapi tidaklah sebanding dengan keuntungan yang kita peroleh ketika kita memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengikut Yesus, karena ketika kita ikut Yesus ada keuntungan yang besar yang kita akan peroleh, yaitu bersama dengan Bapa di surga. Demikian pembacaan firman Tuhan dan renungan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jiwaku